Oke, gue udah lama sih nggak bikin video tentang jurusan ya. Jadi gue mau mulai lagi sekarang video tentang jurusan karena gue baru sadar di bulan-bulan begini banyak orang yang lagi cari kuliah. Um, Oke, hari ini gue mau membicarakan tentang jurusan yang sering lu dengar pasti ya, tapi nggak tahu itu apaan. Tapi ilmu ini udah sering dipakai dari dulu, dari zaman bahala sebenarnya. Dan lu pasti nggak tahu apa sih sebenarnya jurusan ini, kerjanya ngapain, gajinya bisa dapat berapa, dan siapa aja yang cocok untuk ambil jurusan ini. So guys, welcome to you yang baru datang, dan welcome back untuk lu yang udah pernah nonton di Cari Kuliah TV with me, Alejandro Tumiwa. Yuk kita bahas. Nah, nama jurusan ini adalah jurusan aktuaria. Seperti mungkin lo udah bisa lihat di title-nya ya. Jadi ini udah nggak surprise lagi. Dan untuk membahas jurusan ini, gue membagi ini menjadi 3 bagian. Mari kita mulai dari apa itu aktuaria. So basically, kalau misalnya kita ngomongin tentang aktuaria, secara singkat, aktuaria itu adalah profesi bisnis yang berkecimpungan ya, yang dunianya ini sering atau selalu berhadapan dengan kalkulasi, probabilitas, statistik, ya, resiko dan manajemen keuangan, 5, aset dan ekonomi, baik pribadi maupun perusahaan. Kenapa gue bilang pribadi dan perusahaan? Karena, contohnya, ilmu aktuaria ini paling sering digunakan untuk asuransi, ya, penerapan dalam asuransi. Jadi, kalau misalnya lu tahu, pasti lu tahu, asuransi itu dipakai pribadi dan perusahaan. Kesehatan, jiwa, ada ketenaga kerjaan, ya. Kayak BPJS. Nah, di Indonesia sendiri, jurusan aktuaria ini sebenarnya dibilang baru iya, dibilang nggak baru juga iya. Karena dulu itu jurusan aktuaria ini hanya ada D3, ya. Cuma ada D3. Hingga akhirnya pemerintah kita butuh jurusan ini, pekerja ini. Jadi dibuatlah jurusan aktuaria khusus di universitas-universitas di Indonesia yang dimulai dari tahun 2017. Meskipun sebenarnya ilmu ini sudah dipakai dan diterapkan sudah jauh-jauh hari oleh negara-negara luar negeri. Seperti contohnya, kenapa dulu asuransi di Indonesia itu kayaknya nggak ada ya. Makanya kayak Allianz, Prudential, Generali, itu kan semua dari luar negeri kan. Mereka sudah menerapkan ilmu ini. Jadi mereka mengkalkulasikan berapa yang harus disimpankan, resikonya bagaimana, investasinya bagaimana, dan lain-lain memakai ilmu matematika yang diajarkan di aktuaria ini. Nah, kalau di universitas di Indonesia, jurusan ini tuh masuk ke dalam fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Mostly, kebanyakan. So far sih gue cari-cari, kebanyakan semua masuknya FMIPA ya. Nah, setelah lulus kuliah, lu nggak akan mendapatkan gelar sains, meskipun ini technically dibilangnya sains, matematika sains. Tetapi, lu akan mendapatkan gelar aktuaria. Nah, sekarang, pelajaran apa aja yang kira-kira lu akan dapetin selama lu belajar 4 tahun di universitas untuk jurusan aktuaria ini. Gue akan ini ngomong cepat, kalau misalnya lu mau tahu lebih lanjut, gue taruh di deskripsi di bawah, jadi lu bisa baca-baca terus ya. Oke, yang pertama, matematika, metode statistik, fisika, aljabar, algoritma, matematika keuangan, kalkulus, persamaan dan diferensial, analisis, data analisis, akuntansi, mikroekonomi, makroekonomi, pasar keuangan, probabilitas, data ya, ilmu data, manajemen resiko, investasi, asuransi, dan pelajaran-pelajaran penunjang lainnya seperti agama, bahasa Inggris, dan lain-lain. Ya kalau mau tahu list lebih lengkap yang tadi gue ngomongin ada di deskripsi di bawah ya. Nah sekarang kita ngomongin pekerjaan aktuaria. Lu bisa kerja apa setelah lulus? Itu pertanyaannya. Karena kalau misalnya lu nggak tahu lu mau kerja apa setelah lulus aktuaria ini, buat apa lu ngambil aktuaria? Ya nggak? Nah dengan lu belajar 4 tahun ya, pertama nih, dengan lu belajar 4 tahun diharapkan, oke, garis bawah, diharapkan, lu bisa menguasai ilmu dasar tentang asuransi, ya, investasi bisnis, finansial, problem solving, dengan analytical thinking. Oke, cara berpikir secara analitikal, matematika bisnis, probabilitas,
manajemen resiko, dan skill di komunikasi atau communication skill. Kenapa lu butuh communication skill? Pertama, lu harus bisa menjelaskan dasar hitungannya kalau asuransi ke orang-orang yang kerja di perusahaan asuransi. Itu kerjaan lu, karena lu harus bisa menghitung secara rinci dan lu harus bisa menerangkan kepada orang-orang ini yang tidak mengerti apa dasarnya, sehingga mereka bisa jualan ke orang-orang itu untuk membeli asuransinya. Nah, sebenarnya, kalau misalnya kita mau bicara tentang peluang kerjaan di jurusan aktuaria ya, yang memang yang sudah paling pasti lu bisa kerja di perusahaan asuransi, itu udah pasti. Entah itu punya negara kayak BPJS atau swasta. Nah, tetapi gue pengen lu coba berpikir secara logika mungkin ya. Berpikir secara logika dan lihat lagi apa yang lu pelajarin. Karena kalau menurut gua ya, prospek kerjaan di aktuaria itu lu nggak hanya sebatas di asuransi doang. Dan kalau menurut gua, kalau lu emang bener-bener ahli di sini ya, harus garis bawahin ahli, oke? Berarti lu harus jago hitungannya. Ya, feeling lu dan lain-lain tuh harus jago. Lu akan bisa menjadi direktur dengan cepat ya, top banget. Lu bisa jadi CFO, Chief Financial Officer atau direktur keuangan dengan cepat. Kenapa? Kenapa gue bilang begitu? Ada berapa alasan? Ada 3 alasan terbesar. Pertama, lulusannya belum banyak. Oke. Kedua, lagi banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan. Ya. Artinya apa kalau lagi banyak dibutuhkan? Berarti peluang lu untuk masuk pertama semakin besar. Oke. Kedua, belum banyak saingannya di dalam pekerjaan itu. Ketiga, lu kalau misalnya, ingat yang gue bilang, kalau lu ahli di bidang ini, lu bisa cepat dilihat oleh atasan lu. Ya, karena lu belum ada banyak saingan nih. Dan ketiga, pekerjaannya spesifik. Artinya apa kalau pekerjaannya spesifik? Kalau misalnya kita bilang manajemen itu kan kebanyakan soft skills ya, bukan hard skills. Hard skills kalau misalnya kita bilang itu coding, misalnya programmer ya. Programmer, engineer, akuntan itu specific skill. Sama kayak aktuaria, specific skill. Segala sesuatu yang memakai specific skill, itu pasti akan cepat bisa naiknya selama kerjaan lu bagus. Tetapi apa yang membedakan satu dengan yang lain? Itu kan pertanyaannya. Misalnya ada ratusan, ada 100 deh di kantor gua yang emang jago juga dibilang ahli. Apa yang bisa membedakan satu dengan yang lain? Apa yang bisa membuat lu stand out daripada yang lain? Kuncinya cuma satu. Soft skills. Oke, seperti yang ngomongin sama si Abed di atas ini. Kenapa soft skills itu sangat dibutuhkan? Gue selalu kayak kekeh ya, selalu dari dulu yang kayak soft skills itu perlu, soft skills itu perlu, soft skills itu perlu. Kenapa? Soft skills itu nggak akan pernah bisa diajarin di universitas. Ingat itu. Hard skills itu semua bisa diajarin. Sama kayak 1+1 sama dengan 2. Itu contoh paling dasar namanya hard skills. Sama kalau engineer yang paling kompleks. Gimana cara menghubungkan dari satu kabel ke titik yang lain sehingga lampu yang di sana nyala. Itu hard skills itu semua bisa dipelajarin dan semua orang bisa melakukan itu. Apa yang membedakan? Soft skills. Itu yang paling penting. Dan gue akan ngomongin ini di video-video gue selanjutnya. Oke? Nah, selain, kita balik lagi ngomongin ke kerjaan. Selain asuransi, lo juga bisa kerja di dunia finance, investasi dan trading. Karena 3 hal ini, finance, trading, investasi, itu yang mengatur keuangan. Baik pribadi maupun perusahaan. Dan itu yang membuat lu banyak duit. Makanya kenapa kalau misalnya lu tanya prudensial atau yang mana, duit yang lu taruh itu pasti dimasukin ke unit link, which is diinvestasikan lagi. Dan untuk 3 hal ini yang membuat lu sebagai orang pribadi ya, atau perusahaan yang lu kerja itu cepet kaya, cepet banyak duit. Nah, kalau lu bisa, makanya gue bilang, kalau lu bisa memperhitungkan segala resikonya, dan wawasan lu tepat, insting lu tepat, men, siapa yang gak mau ngangkat lu sekarang jadi direktur, gue tanya. Dan ya, makanya gue bilang resiko, probability itu sangat penting, dan feeling itu sangat penting dipakai di jurusan ini, which is ya makanya kenapa selama ini lu pelajaran itu data, statistik, probabilitas, resiko, itu semua yang emang akan kepake nantinya. Dan ya, gue cuma minta satu hal aja. Kalau lu baru mau masuk kuliah, atau ya kalau lu baru mau masuk kuliah dan dalam 10 tahun, karena kan lu butuh 4 tahun untuk kuliah, selesai dapat kerjaan ya kan, berarti 6 tahun setelah lu lulus kuliah ya. Kalau lu udah bisa naik jabatan dengan cepat, apalagi jadi direktur atau CFO, gue cuma minta satu hal. Ingat video ini, ingat apa yang gue bilang, gue benar atau enggak ya. Dan ini ada info tambahan ya, dimana gue baca di berita bahwa di Indonesia tenaga aktuaris ya yang
ada saat ini itu baru ada 50% dari yang total yang kita butuhkan. Berarti masih ada 50%-nya lagi. Ya, itu peluangnya gede banget. Karena satu Indonesia nggak mungkin cuma butuh 10. Ya, 50% cuma 5 biji. Berarti nggak mungkin. Itu pasti dibutuhkan lebih banyak lagi, bisa ratusan, bisa ribuan. Jadi sekarang itu baru 50%. Bayangkan masih ada setengahnya lagi. Apalagi ya, dan salah satunya lu punya kesempatan besar untuk kerja di OJK kalau lu mau. Udah tertarik belum dari penjelasan gue yang di atas? Panjang lebar tuh. Tapi itu sangat penting sih untuk lu denger. Dan lu merasa apakah lu salah satu orang yang cocok di bidang ini atau enggak? Untuk bisa berhasil sebagai aktuaris, pertama, of course, lu harus memiliki ketertarikan yang besar dalam matematika. No-brainer. Itu udah pasti, karena ini semua based on matematika. Punya rasa ingin tahu yang tinggi, suka memecahkan masalah, suka ngurusin keuangan, keras kepala, sama emosional. Kenapa keras kepala sama emosional? Pertama, dari sisi emosionalnya sendiri yang tadi gue bilang. Untuk melihat ada resiko, mengatur manajemen resiko, melihat probabilitas, untuk mengambil kesimpulan lebih baik A atau B. Meskipun dari data yang lu udah pelajarin, lu tidak akan pernah bisa membuat keputusan 100% ya, tanpa punya feeling. Oke? Sampai kalau misalnya kita trading. Kita trading ngelihat, oh ini pasti akan turun, ini pasti akan ini. Tetapi lo harus punya feeling. Makanya kenapa orang yang emosional itu lebih cocok di sini. Tapi dia harus keras kepala. Kenapa keras kepala? Kalau dia belum bisa memecahkan masalah itu, dia terus akan cari. Dia akan drill terus sampai masalah itu terpecahkan. Nah, sekarang gue mau lu coba pikir-pikir dulu. Apakah lu orang yang seperti ini atau tidak? Kalau iya, dan lu cocok jadi aktuaris, silahkan dijalankan. Nah, sekarang kesimpulannya adalah, kalau emang lu again merasa cocok dengan jurusan ini, menurut gue sih coba jalanin aja. Ya gue belak-belakan aja ya. Pasti lu akan menemukan obstacle, lu akan menemukan halangan di tengah jalan. Entah itu dari perkuliahan, entah itu dari pekerjaan. Cuma, kalau emang lu udah komit untuk ngambil jurusan ini, please dijalanin. Oke? Tapi lu juga harus yakin sebelumnya bahwa oke, this is for me. Ya, lo harus punya feeling itu juga. Kalau misalnya enggak, percuma. Dan kalau misalnya lu udah menemukan ada obstacle itu di tengah jalan, dan ini juga untuk perkembangan pribadi lu sebagai profesional, hal yang paling penting adalah bagaimana lu bisa overcome ketakutan lu, fear yang lu punya. Ya. Lu puter balikin menjadi kesempatan. Kesempatan di mana lu bisa mempelajari hal-hal yang membuat lu down, kesalahan atau apapun itu. Ya, lu putar balikan sehingga lu bisa membuat diri lu menjadi yang lebih baik lagi daripada orang-orang lain. Well, I guess that's all for today ya. Kalau misalnya lu suka video ini, kasih thumbs up dan subscribe kalau lu belum. Jadi gue bisa bikin video-video seperti ini lagi, dan dengan lu subscribe lu bantu gue juga, dan lu nonton ini. Alright. Okay, take care semuanya, and I'll see you next time. Goodbye.